Rama adalah putra dari Prabu Dasarata dan Dewi Ragu dari negeri Ayodhya. Pada suatu hari, di negeri Mithila, diadakan sayembara untuk memperebutkan Dewi Sinta. Rama dengan ditemani Laksmana pergi mengikuti sayembara itu dan berhasil memenangkannya dan memboyong Dewi Sinta ke negeri Ayodhya. Saat Dasarata memasuki usia senja dan ingin turun tahta, ia bermaksud mengangkat Rama sebagai penggantinya. Namun istri Dasarata yang lain, Dewi Kekayi, menagih janji kepada Dasarata yang isinya, jika Dasarata ingin memperistri dirinya, maka anak yang lahir dari rahim dirinya lah yang kelak harus menjadi raja. Dasarata tak bisa menolaknya karena ia terlanjur telah berjanji. Dengan berat hati, diangkatlah Bharata, anak Dasarata dari Dewi Kekayi, menjadi Raja Ayodhya. Rama akhirnya memilih mengalah, lalu pergi meninggalkan kerajaan dan mengembara ke hutan Dandaka bersama istrinya, Dewi Sinta, dan ditemani adiknya, Laksmana. Bharata yang ditunjuk menjadi raja menyadari bahwa ia bukanlah sosok yang pantas menerima jabatan itu. Lalu ia pergi ke hutan untuk mencari keberadaan Rama. Ia memintanya agar kembali ke kerajaan dan menjadi raja menggantikannya. Namun Rama menolaknya. Di lain tempat, Rahwana berniat untuk menculik Dewi Sinta. Kesempatan itu disampaikan kepada mereka, Patih Rahwana. Sang patih pun menyanggupinya dengan merubah dirinya menjadi seekor rusa emas atau kidang kencana. Pada suatu ketika, Sinta meminta Rama untuk ditangkapkan seekor rusa emas. Rama berusaha memenuhi keinginan istrinya itu. Namun ternyata rusa itu adalah hewan jelmaan. Wujud aslinya adalah Marika yang dilakukan sebagai taktik licik Rahwana untuk menculik Sinta. Marika yang berwujud rusa emas itu berusaha mengalihkan perhatian Rama. Sementara itu, Sinta menjadi hanya ditemani Laksmana. Ketika Rama tahu bahwa rusa itu adalah jelmaan Marika, ia segera melepaskan anak panahnya untuk mengubah rusa itu ke wujud aslinya. Saat dalam kondisi sekarat, Marika mengerang dengan menirukan suara Rama dan sampailah suara itu ke telinga Sinta. Ia lalu menyuruh Laksmana pergi melihat kondisi Rama sehingga meninggalkan Sinta sendirian. Saat itulah Rahwana yang menyamar sebagai seorang Brahmana berhasil mengelabui Sinta untuk kemudian menculiknya. Di belahan tempat yang lain, dikisahkan di kerajaan Kiskenda, terdapat dua kakak beradik bernama Subali dan Sugriwa. Pada suatu ketika, terdapat seorang raksasa bernama Mayawi yang datang ke kerajaan Kiskenda untuk menantang Subali. Namun ketika di hadapannya ada dua sosok pendekar Kiskenda, si raksasa itu lari ketakutan dan bersembunyi ke sebuah gua. Subali terus mengejarnya dan ikut masuk ke dalam gua tempat persembunyian raksasa itu. Ia menyuruh Sugriwa untuk menunggunya di luar mulut gua. Selang beberapa lama, Sugriwa yang berjaga-jaga di luar gua mendengar erangan dan melihat darah segar keluar dari mulut gua. Ia mengira Subali telah tewas dalam pertempuran. Lalu Subali menutup pintu gua itu dengan batu besar agar sang raksasa tidak dapat keluar. Ia kemudian kembali ke kerajaan Kiskenda. Rakyatnya mendesaknya untuk bersedia diangkat sebagai raja. Saat Sugriwa memimpin Kiskenda, datanglah sosok Subali yang marah besar karena telah mengurungnya dalam gua. Ia merasa dikhianati saudaranya itu. Subali lalu mengusir Sugriwa agar pergi jauh dari Kiskenda. Sejak itulah Sugriwa hidup dari hutan ke hutan yang kemudian mempertemukannya dengan Sri Rama. Dalam persahabatannya dengan Rama, Sugriwa berjanji untuk melepaskan Sinta yang ditawan Rahwana. Sugriwa mengerahkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk menemukan Sinta. Salah satu prajurit terbaik yang dikirim Sugriwa adalah Hanuman. Mereka akhirnya dapat menemukan lokasi penawanan Sinta, yaitu di Alengka. Hanuman yang diutus untuk memata-matai Rahwana berhasil menembus istana dan menemui Sinta. Awalnya Hanuman menawarkan diri untuk membawanya kembali langsung ke hadapan Sri Rama, suaminya. Namun Sinta menolak. Ia mengharapkan agar Rama sendiri yang datang membebaskannya. Lalu Hanuman pamit untuk menyampaikan informasi keberadaan Sinta kepada Rama. Namun sebelum meninggalkan Alengka, Hanuman memporak-porandakan Taman Asoka di dalam istana milik Rahwana. Akhirnya ia tertangkap oleh Indrajit, putra sulung Rahwana. Ketika Rahwana hendak menghukum mati Hanuman, Wibisana,
adik Rahwana, meminta keringanan hukuman bagi Hanuman, yaitu dengan cara membakar ekor Hanuman. Namun api itu tidak terasa panas. Bahkan dalam keadaan api yang berkobar-kobar, Hanuman berhasil membumi hanguskan Alengka. Sementara itu, di dalam istana kerajaan Alengka, terjadi perdebatan tentang bagaimana menyikapi keadaan Dewi Sinta yang masih menjadi tawanan Rahwana, di mana ia menghendaki Dewi Sinta tetap dijadikan sebagai tawanan, sedangkan menurut Kumbakarna dan Wibisana, istri Rama itu sebaiknya dikembalikan lagi kepada suaminya. Dalam rangka menyusun strategi pembebasan Sinta dari tangan Rahwana, Sri Rama berencana untuk membuat jalan di laut dengan cara menambaknya. Proses pembuatan jalan itu dibantu oleh Wibisana. Namun datanglah wajah bala pasukan Prabu Dasamuka untuk menghancurkan kretek yang dibangun Wibisana. Gangguan tersebut baru bisa diatasi saat Wibisana meminta Rama untuk mengerahkan kera-kera yuyu kinkin ke kretek situ banda yang telah dibuatnya. Kera yuyu kinkin adalah satu-satunya jenis kera yang memiliki capit yuyu yang kuat yang sanggup bertahan menyelam di dalam samudra. Dengan petunjuk Wibisana, Wadyabala Alengka berhasil diusir dan dikalahkan oleh pasukan yuyu kinkin tersebut. Akhirnya, proses pembuatan kretek itu pun selesai, sehingga memudahkan para pasukan kera untuk bergerak menuju kerajaan Alengka. Selanjutnya, terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Alengka dan bala tentara Rama yang dibantu pasukan kera sebagai bala bantuan Sugriwa kepada Rama. Pada pertempuran di hari terakhir, Rahwana maju ke medan pertempuran dengan menaiki kereta perang yang ditarik oleh 8 ekor kuda pilihan. Sedangkan Rama menaiki kereta Indra yang dikemudikan oleh Matali. Akhirnya, Rahwana dapat dibunuh oleh Rama dengan menggunakan senjata Brahmastra yang dilepaskan Rama dan berhasil menembus dada Rahwana sampai tewas seketika. Pasca kemenangan Rama atas Rahwana, Sinta ditemui oleh Rama. Namun rupanya Rama merasa ragu terhadap kesucian Sinta karena ia tinggal dalam istana Rahwana dalam waktu yang cukup lama. Menyadari hal itu, Sinta pun menyuruh Laksmana untuk mengumpulkan kayu bakar dan Sinta pun melompat ke dalam kobaran api tersebut. Tiba-tiba, dari dalam api itu muncul sosok Dewa Brahma dan Dewa Agni yang mengangkat tubuh Sinta dalam keadaan hidup. Hal itu membuktikan bahwa Sinta mampu menjaga kesuciannya meskipun pernah hidup lama di istana Rahwana. Setelah pulang ke Ayodhya, Rama disambut oleh Bharata dengan upacara kebesaran. Lalu Bharata pun menyerahkan tampuk kekuasaan Ayodhya kepada Rama yang kemudian diberi gelar Prabu Rama Wijaya.